Shalom. Sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada saat hari ini. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama hari ini adalah kejar Tuhan berkat mengikuti. Wah, kalau udah ngomong berkat mengikuti, saya akan percaya ini firman Tuhan yang sangat saudara sukai gitu ya. Karena pada saat saya khotbah di ibadah offline sebelum kita pandemi, kalau pendeta bilang, saudara diberkati Tuhan, wah kan pasti semangat tuh, amin. Tuhan bawa engkau tetap naik, amin. Tuhan jadikan engkau kaya, amin, semangat gitu. Tapi kalau pendeta gitu kan mengucapkan saudara harus berubah menjadi seperti Kristus, tanggalkan dosamu, wah aminnya mulai sedikit. Saudara harus memberikan dirimu untuk Tuhan seutuhnya, waktumu, tenagamu, uangmu, makin sedikit. Tapi saya kan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya harus memberikan seluruh hidup kita. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak mengetahui hal yang utama yang harus ia kejar dalam hidupnya. Nah, banyak orang Kristen yang hidupnya hanya kejar cari uang, mencari kesempatan yang banyak bagaimana cara menghasilkan uang agar mendapat keuntungan yang besar. Tetapi giliran suruh cari Tuhan, minggu ibadah ya, aduh minggu saya ada acara, gak bisa, minggu depan aja lah, minggu depan masih ada ibadah, gak ada, dia sudah datang besoknya. Karena kita gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita minggu depan masih bisa ketemu lagi di ibadah online ini. Kalau kitab Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-22 berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara kerja keras, banting tulang sampai keringat berdarah, tapi kalau Tuhan yang tidak memberkati, bukan asalnya dari Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar bagaimana berkat dapat mengikuti. Bagaimana berkat dapat mengikuti. Siapa yang siap hari ini dikejar oleh berkat? Woi, sama-sama katakan kepada saya siap dikejar oleh berkat. Yeah. Yang pertama, ada tugas yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah renungkan firman. Sama-sama katakan kepada saya harus renungkan firman. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saat kita baca firman Tuhan, akan menuntun kehidupan saudara. Seperti yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu, kita harus renungin firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikianlah kita bisa bertindak hati-hati. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Saya kasih contoh, misalkan saudara sedang mencari tempat pekerjaan. Tiba-tiba ada temanmu yang ngechat, bro, nih ada kerjaan di daerah Kebayoran Lama, biasa sih awal-awal gaji 4,5 dan harus ikut interview. Dan kemudian dilanjut ada temen lagi yang ngechat, bro, ini ada lowongan pekerjaan nih, gajinya 10 juta. Tempatnya, daerah kerjanya di Cengkareng, wah deket sama rumah di Citra, Cengkareng deket, ya kan. Gak usah ikut interview, langsung masuk.
ini ada tapinya. Tapi ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran kayak masuk sekolah aja ya. Biaya pendaftaran 3 juta untuk kasih orang dalam. Nah, kalau saudara dalam posisi ini, mana yang saudara pilih? Yang pertama, udah kerja jauh dari rumah. Yang kedua, gaji lebih kecil. Nah, tapi kalau pilihan yang kedua, udah gaji lebih besar, tempat kerja lebih dekat dari rumah, nggak usah ikut interview, dan yang disayangkan harus keluar duit 3 juta dengan cara curang, ya. Kan kita bisa tahu mana yang berkenan, mana yang benar, atau mana yang salah. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita nggak ngerti firman Tuhan. Jangan-jalan yang tempat kerja daerah Cengkareng ini jalan Tuhan ya, gaji udah besar, terus nggak usah ikut interview, langsung masuk, terus gajinya juga besar, tempat juga deket, waduh, walaupun harus curang, ya kan? Mungkin ini dari Tuhan, ngaco, ya kan? Melalui firman Tuhan kita ngerti mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, mana yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berkat dapat mengikuti. Yang kedua, yaitu cari Tuhan. Sama-sama katakan kepada saya harus cari Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita dalam keadaan yang sulit, keluargamu sudah di ujung kehancuran, saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, penyakitmu yang tidak kunjung sembuh. Seringkali kita berusaha, berupaya bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Padahal dalam Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-5 tertulis bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita cari Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun dan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi saat saudara sedang mengalami yang namanya kekurangan, bingung, gak tahu besok harus makan apa, jangan cari keluargamu, jangan cari temanmu, jangan cari keluargamu, cari Tuhan. Saat saudara dalam keadaan terpuruk, jangan berharap sama manusia, jangan berharap kepada keluargamu. Walaupun keluargamu sering menolongmu, tetapi ada kemungkinan pada saat saudara butuh bantuan, keluargamu juga sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya pernah alami hal itu. Saat kita berharap sama manusia, kita akan mengalami namanya kekecewaan. Tapi saat kita cari Tuhan, saya akan percaya pertolongan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita pasti akan terjadi. Firman-Nya yang berkata bahwa semuanya akan ditambahkan kepada. Itu adalah yang kedua. Yang terakhir adalah hidup berkenan. Nah, sama-sama katakan kepada saya harus hidup berkenan. Kita baca sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini firman Tuhan, ayat yang sangat memberkati setiap kita. Di sini tertulis Bapak Ibu bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah,
Di ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang bersih tangannya? Yang bersih tangannya bukan yang sering cuci tangan pakai hand sanitizer. Itu mah himbauan dari pemerintah, Bapak Ibu. Tapi kalau himbauan dari firman Tuhan, yang bersih tangannya itu adalah orang yang hidupnya jujur, berperilaku baik, sopan, hidup penuh dengan kasih, hidupnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut orang yang bersih tangannya. Hatinya murni. Nah, ini dia. Yang disebut hatinya murni itu adalah saat kita menolong orang dengan hati yang tulus, bukan dengan imbalan. Maksudnya gimana? Kalau kita nolong orang, kita tidak berharap saat kita sulit nanti orang tersebut tolong kita. Itu nggak murni. Terus contoh lagi, mengasihi tanpa syarat. Itu hati yang murni. Jadi saat saya disakiti, saya dibohongin, saya dicurangin, dan saya tahu, saya tetap mengasihi. Nah. Terus contoh lagi, menghormati tanpa membedakan. Jadi mau atasanmu atau mau bawahanmu, sikap hormatmu, tutur katamu, cara bicaramu sama. Nah, banyak orang yang beda. Kalau ngomong sama direktur, ya kan? Selamat siang Pak, maaf sekali, bukannya saya lancang. Dan bermaksud yang lain, saya mau minta tanda tangan Bapak. Wah elah, lebay banget. Ngomong atasan kayak begitu. Coba kalau ngomong sama bawahan, cuy, nih air gua kok lu belum isi sih? Wah, lu kerja yang bener dong. Masih mau kerja gak di sini? Galaknya lebih dari direktur. Nah, kalau kita punya sikap murni, cara hormat kita nggak beda. Tutur kalimatnya, cara bicaranya sama. Nah, saat kita dekat sama Tuhan juga harus dengan hati yang murni. Kita dekat sama Tuhan bukan karena Tuhan, saya dekat sama Tuhan biar Tuhan jadikan saya kaya. Enggak. Kita dekat sama Tuhan karena aku mengasihi Tuhan, karena aku butuh Tuhan. Nah, saat kita melayani juga harus dengan hati yang murni, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani bukan karena tujuannya biar orang senang sama kita, makanya saya melayani. Saya melayani karena ada berkat. Saya melayani karena ada seseorang yang saya sukai. Ya. Bapak Ibu Saudara, gini ya. Jika kita melakukan segala hal yang kita lakukan tidak tertuju kepada Tuhan, kita sedang menjalani dengan hati yang tidak murni, dengan hati yang palsu. Nah, kalau saudara melakukan segala hal dengan hati yang murni, tidak akan mengalami yang namanya kekecewaan dan kemunduran. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kita siap dikejar oleh berkat. Kita mau renungin firman Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejar Tuhan pasti berkat mengikuti. Kejar Tuhan ya. Bukan kejar Tuhan demi banyak berkat, enggak. Masalah berkat bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Suatu hal yang sulit bagi Tuhan adalah merubah karaktermu, merubah pola pikirmu yang jahat. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk kita setiap hari kita mau kejar Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang hari ini saya bagikan. Saya akan percaya memberkati setiap kita, dan saudara tetap setia mengikut Tuhan, tetap jaga kesehatan,
Yang belum vaksin, ayo Bapak Ibu Saudara untuk vaksin. Nanti nggak bisa datang ke mall kalau nggak vaksin ya. Oke deh, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom.